Kita ketemu lagi di minggu yang baru ini. Dan saya mengajak semua anak-anak iKid untuk bangkit berdiri. Kita mau mengutamakan Tuhan, memberikan yang terbaik di dalam pujian dan penyembahan. Dan hari ini kita khusus lagunya lagu country, musik country. Karena identik dengan cowboy. Come on musiknya kita goyang sama-sama yuk. Man, ha. Diayun badannya yuk. Ha. I will deep down deep and there's still more. Deep down deep is the wind of the floor. He loved me, he loved me, he loved me. Can I so I will dig down, I will deep down deep and there's still more. Deep down deep is the wind without the floor. He loved me, he loved me. He loved me, can I ask for more? He loves me when I right, he loves me when I'm wrong. He keeps on loving me, angkat kaki all day long. He loves me when I sing, he loves me when I'm poor. He keeps on loving me all day long. Yuk dari awal ya, joget lagi semuanya yuk. Ha, goyang badannya. I will deep down deep and there's still more. Deep down deep is a well without the floor. He loved me, he loved me, he loved me. Can ask for more lagi I will deep down deep and there's still more. Deep down deep is the well without the floor. He loves me, he loves me. He loves me, who can ask for more? He loved me when I right, he loved me when I'm wrong. He keeps on loving me all day long. He loves me when I sing, he loves me when I'm poor. He keeps on loving me all day long. Lagi musik yuk, come, hey. Lagi ya, dari pertama lagi I will dig down, I will deep down deep and there's still more. Deep down deep is a well without the floor. He loved me, he loved me, he loved me. Can ask for more? He loved me when I right, he loved me when I wrong. He keeps on loving me all day long. He loves me when I sing, he loves me when I poor. He keeps on loving me all day long, all day long, all day long. Siap kita konser lagi. Kita percaya kalau kita kasih yang terbaik buat Tuhan, Tuhan disukakan. Sekarang kita mau nyanyi bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Amin. Come on. Ya, hei, cepetan yuk. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dari pertama, yo, come. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menarik. Goyang badannya, sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan,
kesudahan selalu baru. Setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, kenaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, kuraikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia lagi, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Tuhan disukakan oleh pujian sembah kalian. Nah, saat ini kita mau lihat drama dari iKids. Howdy adik-adik semua, selamat datang di Old Westerman. Kalian tahu apa itu Old Westerman? Tempat di mana tidak ada hukum, di mana tidak ada orang-orang baik. Dan di kota ini sangat banyak sekali kekacauan. Tetapi di tengah banyaknya orang jahat, tetap ada satu Bapak yang sangat rindu sekali melayani Tuhan. Dan dia sering melayani Tuhan. Kalian tahu siapa? Howdy Frank. Howdy Abraham. Wow. Bagaimana keadaanmu? Baik, luar biasa. Bagaimana, barang-barang sudah dikemas? Yip, aku sudah berkemas dan aku siap pergi. Wow, kemana kamu akan pergi? Saya juga belum tahu Frank. Kamu gak tahu? Tapi saya rasa Tuhan akan memberitahuku ketika aku sampai. Wait. Jadi kamu pergi dan Tuhan bilang stop. Kamu di situ stopnya. Yip. Dan di situ tempatmu. Yip. Wow. Termasuk penjahat yang kamu akan hadapi nanti. Yip. Aku tidak takut. Hahaha. Ular? Tidak takut. Perampok? Tidak takut. Tuhan selalu menyertai kamu. Yip, karena Tuhan akan melindungi aku. Wow, sebegitu percayanya kamu sama Tuhan ya. Yip, aku percaya. Wow, termasuk di umur yang ke 100 tahun istrimu akan melahirkan. Yip, istriku akan melahirkan anak. Tapi jangan bilang-bilang sama dia. Oh, kenapa? Nanti dia akan menertawakan itu. Ya, karena dia akan tidak pernah percaya hal itu. Yip, karena dia merasa dia sudah tua. Wow, Abraham. Ya. Kalau begitu, good luck, young man. Saya pergi dulu. Happy trails. Happy trails. See you. See you, howdy. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang baik. Dia mau mati untuk menebus setiap dosa kita. Dan dia menyatakan kuasanya dengan dia bangkit. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Karena salibmu ya Tuhan, kita menang. Yes Lord, thank you Lord. Kau sungguh baik Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama kita akan pujian ini katakan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu,
sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Thank you Lord buat salib-Mu. Thank you Lord buat pengorbanan-Mu yang benar. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sama-sama kita mau katakan, karena salib-Mu, yes Lord. Karena salib-Mu, ya, amin. Ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dengan iman kita mau katakan haleluya. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya Tuhan, Kau Allah yang besar, Tuhan Yesus yang penuh kuasa, yang sanggup melakukan mujizat demi mujizat atas kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa, buat setiap mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Buat mereka yang terikat Tuhan lepaskan. Buat mereka yang sudah jauh daripada Tuhan, kami percaya saat ini mereka akan mendekat mencari Tuhan. Kami mau buka hati untuk firman-Mu. Kami mau dibentuk oleh firman-Mu. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan. Haleluya. Amin. Howdy, iKids. Sekali lagi dong, lemes banget. iKids. Good job. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mau kasih applause dulu yuk buat Karita, Cilivi, terus siapa lagi? Kak John yang main piano, keyboard maksudnya. Terus sama siapa lagi? Sama Kak Erik yang tadi udah main drama. Yeay, thank you. Nah, adik-adik. Tadi lagunya gimana? Good ya? Tadi kan lagunya lagu country. Jadi kita makin berasa lagi di Old Testament. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seseorang yang namanya Abraham. Jadi Abraham itu melakukan perjalanan yang jauh dan berbahaya. Wow. Nah, kita lihat seperti judulnya hari ini, Go West Young Man. Jadi dia pergi ke west, dia pergi ke barat. Nah, seperti biasa, kakak mulai
dengan sebuah peta. Oke? Nah, adik-adik tahu nggak? Abraham itu asalnya dari kota mana? Tahu? Jadi Abraham itu dia lahir di kota Ur dari kerajaan Babilonia. Dia lahir di sini, kemudian dia berpindah bersama dengan papahnya. Pindah ke sini, dia menetap di Haran bersama dengan papahnya dan keluarganya. Semua menetap di sini, kemudian mereka berbisnis dan bisnisnya maju. Tuhan buat bisnisnya Abraham dan keluarganya berhasil. Wow. Nah, terus ketika mereka tinggal di sini, papahnya Abraham meninggal. Nah, saat itu Tuhan panggil Abraham untuk pergi keluar dari Haran, kota di mana mereka sudah punya bisnis yang sukses, mereka sudah tinggal dengan nyaman. Tiba-tiba Tuhan harus panggil. Mereka harus keluar, kemudian berjalan menuju tanah perjanjian. Tapi Tuhan gak bilang di mana itu. Nah, perjalanan melalui padang gurun sangat berbahaya adik-adik. Tapi Tuhan menyertai Abraham. Dan Abraham mau taat. Jadi dia, oke Tuhan, aku pergi. Jadi dia pergi, dia bawa ada Sarai istrinya, nih lihat sini. Sarai, terus ada Lot. Nah, terus dia pergi bersama dengan dia bawa harta-harta kekayaannya, dia bawa orang-orangnya, hamba-hambanya dia bawa, ternak-ternaknya juga dia bawa. Nah, dia pergi sampai di tanah Kanaan, kakak ceritakan singkat aja. Jadi mereka sampai di tanah Kanaan, tiba-tiba di sana ternyata Tuhan buat ada yang namanya wabah. Nah, jadi mereka di sana, penduduk di sana kelaparan. Tapi Abraham tidak ikut di dalam wabah itu. Tuhan bawa Abraham pindah sementara ke Mesir. Di sini Mesir adik-adik, sini nih. Nah, Tuhan bawa Abraham untuk pindah sementara dan dia tinggal di Mesir. Kemudian di Mesir Abraham menjadi semakin kaya dan semakin kaya. Kemudian setelah dari Mesir, karena memang Tuhan janjikan bahwa tanah perjanjian akan diduduki oleh Abraham. Dan janji Tuhan juga, nih kalian lihat di sini. Wah, katanya Tuhan, keturunan Abraham akan seperti bintang di langit. Banyak sekali. Adik-adik pernah lihat bintang di langit? Wah, kalau malam-malam adik-adik bisa lihat ke langit ada bintang. Adik-adik bisa hitung? Nggak bisa ya, banyak sekali. Tuhan bilang seperti bintang di langit. Seperti pasir di pantai jumlahnya. Wow, banyak sekali. Nah, udah gitu dia kembali lagi ke tanah Kanaan bersama dengan Lot. Nah adik-adik tahu nggak? Ketika Tuhan suruh dari awal dia pindah, Tuhan tidak pernah meninggalkan Abraham. Nah, Tuhan selalu melindungi Abraham. Wow, masa sih kak? Nah, nih kakak ceritain. Jadi di sini, ketika mereka kembali, ternyata harta mereka sudah banyak sekali. Kemudian mereka sampai rebutan ternak sama Lot, antara Lot dan Abraham. Mereka rebutan ternaknya. Wah, terus akhirnya Abraham bilang, oke, Lot itu ponakannya Abraham ya. Jadi Abraham bilang, Lot, kayaknya di sini kita harus berpisah deh. Sok, Lot kamu boleh pilih, kamu mau kemana? Nanti saya pilih jalan yang lain. Nah akhirnya Lot pilih, dia lihat, wah daerah sana, daerah di sebelah sini nih, sebelah timur sini, di sana lebih menjanjikan. Banyak tumbuh-tumbuhan, banyak airnya. Kalau di sini gersang gitu. Akhirnya Lot pilih, oke, saya ke sana. Ternyata Lot pergi menuju ke Sodom, ke kota Sodom. Nah sementara itu Abraham tetap tinggal di tanah Kanaan. Nah adik-adik, tahu nggak? Itu perlindungan Tuhan buat mereka. Kenapa? Ternyata kota Sodom itu adalah kota yang sangat berbahaya. Di sana banyak perampok. Dan akhirnya kita tahu mereka, Lot yang tinggal di sana mengalami banyak masalah. Dan sampai akhirnya kota Sodom pun harus dihanguskan sama Tuhan. Karena di sana terlalu banyak orang yang jahat. Nah, sementara Abraham tinggal di sini. Aman, damai adik-adik. Sampai Tuhan nyatakan janji Tuhan kepada Abraham, yaitu anak. Jadi anak perjanjian lahir di kota Beersheba, yaitu Ishak. Saat Sarai istrinya Abraham berumur 90 tahun.
Wah, akhirnya setelah lahir di sini, mereka menetap di sini. Kemudian akhirnya sampai Abraham pindah ke Hebron dan menetap di sana sampai dia tua dan akhirnya dia meninggal di Hebron. Nah, adik-adik, luar biasa penyertaan Tuhan buat Abraham. Masih banyak cerita yang lain tentang penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan buat Abraham. Adik-adik, sekarang tema di iKids itu kan cowboy, Old Testament. Nah, kalau cowboy juga sama, kayak Abraham tadi. Dia juga tinggalnya di padang gurun, melalui perjalanan di padang gurun. Adik-adik tahu nggak? Kalau di padang gurun itu sangat berbahaya. Nah, kakak punya seseorang ada di sini. Kakak, adik-adik mungkin udah pada kenal ya. Kita lihat, siapakah dia? Hei, siapa ini? Siapa? Ya, ini adalah Woody. Woody itu dari film apa? Toy Story adik-adik. Nah, kakak paling suka film Toy Story. Karena ceritanya bagus dan banyak nilai-nilai yang bagus. Adik-adik, kalian lihat. Ada cowboy Woody di sini. Nah, Woody ini kakak mau pakai sebagai peragaan, oke? Kita lihat, apa sih yang dipakai sama Woody? Nah, di sini ada ini nih. Topi. Nah, terus ada apa? Vest. Nah, kita lihat. Nih vestnya. Tuh ada vest sama seperti kakak pakai atau apa? Rompi ya, rompi. Nah terus apa lagi? Ini nih, bandana. Woody juga pakai bandana. Ini nih, bandananya. Dia juga pakai ini namanya bandana. Ya, gimana apa namanya? Bandana. Ya. Nah udah gitu dia pakai apa lagi? Kita lihat. Wow, dia pakai boots. Nih boots ya, sepatu gitu. Dia pakai sepatu boots. Terus apa lagi? Wah, ada topi. Tadi kakak udah sebut topi ya. Nah, adik-adik apa sih emang kegunaannya? Emangnya Woody cuma pakai kayak gitu, cuma gaya-gaya doang supaya kelihatan cowboy gitu? Hah? Enggak. Kan tadi kakak udah bilang kalau Old Testament atau padang gurun itu sangat berbahaya. Nah, jadi apa yang dipakai sama Woody ini semua, sama yang kakak pakai juga, itu adalah untuk melindungi. Nah, kita lihat melindungi dari apa sih kak? Yang pertama kita bahas ini, topi ya, topi. Topi, adik-adik tahu topi ini fungsinya apa? Adik-adik kalau di padang gurun, itu kan jarang ada pepohonan. Bener nggak? Apalagi mall, apalagi AC. Nggak ada adik-adik, nggak ada AC. Apalagi saat zaman Abraham, belum ada AC. Ya kan? Jadi panas, wah di gurun itu, wah panas mataharinya, panas. Nah jadi topi ini gunanya untuk melindungi wajah. Nah, supaya dia nggak kepanasan terus. Kalau kepanasan terus, orang bisa apa? Gosong. Bukan cuma gosong adik-adik. Kalau gosong mah nggak apa-apa. Ya, nah tunggu adik-adik. Orang bisa dehidrasi. Kalau udah dehidrasi dia kehabisan cairan. Kalau dehidrasi itu kehabisan cairan di tubuh. Akhirnya dia bisa meninggal. Bahaya banget adik-adik. Udah gitu kita lihat apalagi. Nih, vest, kakak mau bahas vestnya atau rompi. Nah adik-adik, kalau tadi kan di gurun itu panas, ya kan? Kalau siang, tapi kalau malam dingin. Tuh ada satu orang koboi, dia lagi duduk di dekat perapian. Karena dingin sekali adik-adik. Di gurun itu dingin, anginnya kencang, dingin. Nah, kalau dia nggak pakai rompi, dia bisa mati kedinginan. Makanya rompi itu melindungi koboi, melindungi kita dari kedinginan. Wah, kita lihat makanya dia duduknya di dekat perapian supaya hangat. Nah, terus apa lagi adik-adik? Boots ya, boots. Apa sih gunanya boots? Apa sih? Buat gaya doang gitu, gaya jalannya. Pakai boots gitu. Bukan. Kalian tahu di gurun banyak hewan buas. Ya, salah satunya adalah ini nih. Siap-siap, siap-siap, ini. Serem, gede banget. Ini cuma gambar adik-adik, tenang. Ini adalah ular viper atau ular derik bahasa Indonesianya. Nah ini ular ini tinggal di gurun dan dia berkamuflase atau dia menyamarkan dirinya dengan lingkungan di sekitarnya, yaitu pasir-pasir tuh. Jadi kalau adik-adik jalan-jalan ya di gurun, terus adik-adik nggak sengaja nggak kelihatan kan,
kan pasir semua coklat. Ini juga sama kan, kulitnya coklat terus kayak bintik-bintik gitu kan. Nah, tiba-tiba adik-adik nggak sengaja deket-deket ada ular. Wih, tuh. Oh ini bukan ular. Kaget kakak. Nah, adik-adik bahaya, bisa dipatuk. Makanya cowboy pakainya boots, sepatunya tinggi supaya dia nggak dipatuk, nggak digigit sama ular. Kalau digigit sama ular, apalagi ular ini, ular viper, dia bisa membunuh seekor kuda seketika adik-adik. Bisanya sangat kuat. Kuda aja bisa mati seketika, apalagi manusia. Bahaya sekali. Nah, terus yang terakhir tadi apa? Ini bukan celemek adik-adik. Ini bukan celemek, ini bandana. Scarf, ya scarf. Apa sih gunanya kak? Ini kan, ini mah buat makan kalau belepotan dilap gitu. Bukan adik-adik. Ya bisa sih kalau lagi di padang gurun mungkin cowboy makannya belepotan bisa dilap. Tapi fungsinya yang utama, tahu nggak untuk apa? Melindungi dari ini nih. Tuh, badai pasir. Jadi di gurun itu suatu waktu bisa ada badai pasir. Wow. Jadi pasirnya bisa bertiup kencang gitu. Anginnya kencang. Jadi bawa pasir banyak. Terus bisa kehirup. Kalau dia nggak pakai ini scarf atau bandana. Jadi kalau pas ada badai pasir. Cowboy langsung pakai bandana. Terus dia langsung nyumput, meringkuk gitu. Cari tempat pelindungan gitu. Meringkuk, nyumput. Nah, jadi dia aman gitu. Sama seperti kalau adik-adik lihat sekarang. Kalau keluar rumah, kalau kita keluar rumah juga. Kita harus pakai masker. Itu untuk melindungi kita dari virus COVID-19. Gitu, sama adik-adik. Jadi untuk melindungi supaya kalau bandana ini supaya debu gak masuk ke dalam pasir, gak masuk ke dalam lubang hidung terus masuk ke pernafasan kita. Akhirnya cowboy bisa sesak nafas dan juga bisa mati. Karena partikel dari pasir di gurun itu sangat halus. Kalau kalian adik-adik pergi ke pantai, kalian lihat pasirnya, itu kasar adik-adik. Partikelnya dia besar-besar, pasirnya besar-besar. Kalau di gurun itu sangat halus. Jadi bisa masuk ke dalam lubang hidung sampai ke paru-paru kita. Bahaya. Nah adik-adik, itu kan tadi cowboy. Terus sebelumnya juga kan kakak cerita Abraham, ya kan. Jadi Abraham dilindungi Tuhan, dijagain Tuhan. Nah cowboy juga dia pakai pelindungan. Terus dua-duanya sama-sama melakukan perjalanan gitu kan. Nah adik-adik gimana dengan kita? Gimana dengan kita? Gimana dengan adik-adik dan kakak? Gimana? Kalian tahu? Nih, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana buat adik-adik dan juga buat kakak. Ya, tahu dari mana? Nih ayatnya. Ini kakak bacakan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ku-nya huruf besar jadi Tuhan. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah adik-adik, Tuhan sudah punya rencana dalam kehidupan adik-adik dan juga kakak. Jadi rencana Tuhan adalah rencana yang membawa kecelakaan? Bukan. Tahu nggak? Rencana Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera. Untuk apa? Membawa hari depan yang penuh harapan. Tapi apa sih kak? Kakak ngomong apa sih? Rencana apa sih kak? Emangnya aku mau ngapain kak? Gitu. Apa sih rencana Tuhan buat hidup aku tuh kak? Apa sih kak? Nah nih kita lihat ya. Apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Nih Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Ya kan? Adik-adik dan kakak buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi adik-adik dan kakak dikasih rancangan sama Tuhan. Sudah dipersiapkan sebelumnya sama Tuhan. Bahkan sebelum adik-adik lahir. Nah untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Nah, yang sudah dipersiapkan sama Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Adik-adik
Kakak mau tanya, adik-adik udah besar mau jadi apa? Coba, siapa yang mau jadi dancer? Siapa? Wah, adik-adik di rumah ada yang mau jadi dancer. Siapa yang mau jadi penyanyi? Wah, ada yang mau jadi penyanyi hebat. Siapa yang mau jadi dokter? Wah, biar nanti bisa menolong orang-orang kayak yang sekarang dokter-dokter menolong orang-orang yang kena sakit corona. Wah, hebat. Siapa lagi? Coba mau jadi apa ya? Mau jadi pendeta. Ada yang mau? Wah, kakak lihat tuh banyak yang mau jadi pendeta. Wah, hebat. Hebat, puji Tuhan. Nah, bagus adik-adik. Kalian tahu adik-adik, semua itu adalah pekerjaan baik. Pekerjaan yang baik. Yang Tuhan sudah persiapkan buat setiap dari adik-adik. Yang mau jadi dancer, itu udah pekerjaan yang baik. Yang Tuhan sudah sediakan, sudah siapkan buat adik-adik. Wah, jadi adik-adik yang mau jadi dancer, wah rajin latihan. Wah, Tuhan kasih bisa ikut bisa ikut kelas dance di mana-mana gitu. Wah hebat. Adik-adik yang suka bermusik, mau jadi musisi, Tuhan sudah persiapkan. Adik-adik bisa punya alat musik, adik-adik bisa ikut les, nah, itu Tuhan persiapkan. Adik-adik bisa sekolah, itu juga Tuhan persiapkan. Untuk apa? Untuk pekerjaan baik yang nanti akan adik-adik lakukan. Nah, lakukan buat siapa? Tentu buat Tuhan adik-adik. Ya, setiap pekerjaan yang adik-adik akan lakukan nanti, kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, gitu. Jadi, Tuhan sudah punya tujuannya nih. Oh, kalau untuk aku akan jadi dokter. Nah, itu kan tujuan kita. Kita mau pergi melakukan satu perjalanan supaya nanti bisa jadi dokter. Wah, adik-adik sekolah, belajar yang baik kalau jadi dokter. Adik-adik harus bisa belajar biologi. Nah, kakak paling gak suka biologi by the way. Nah, adik-adik belajar yang baik kalau yang mau jadi dokter nih. Terus adik-adik masuk sekolah nanti kuliah, masuk ke kuliah kedokteran. Nah, itu kan satu perjalanan ya, perjalanan yang panjang gitu. Tahu gak adik-adik? Ada bahayanya. Tentu saja ada bahayanya. Bahayanya apa adik-adik? Yuk kita lihat ini nih. Bahayanya apa ya kak? Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Wow. Pencurinya siapa kak? Pencuri, emangnya apa yang mau dicuri? Nah adik-adik, pencurinya adalah iblis. Yang mau dicuri apa atau enggak? Yang mau dicuri itu adalah rancangan Tuhan yang udah Tuhan berikan. Jadi iblis akan menggunakan segala cara supaya adik-adik nggak sampai ke tujuan. Nah perjalanan adik-adik tadi yang mau jadi dokter, yang mau jadi dancer, yang mau jadi pendeta. Nah iblis tuh nggak mau, iblis nggak senang. Makanya dia akan gunakan segala cara supaya adik-adik nggak sampai ke situ. Wah serem ya, serem. Adik-adik tahu nggak? Sebetulnya senjata iblis cuma satu. Aku mau kasih tahu sama adik-adik. Iblis itu sudah dikalahkan ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia. Nah, hari ini kan hari Paskah. Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik. Kemudian dia mengalahkan maut. Nah, iblis itu sudah dikalahkan. Kemudian Tuhan naik ke surga, dia bangkit, dia naik ke surga, mempersiapkan tempat untuk adik-adik dan untuk kakak, untuk kita semua. Supaya kita bisa menikmati hidup yang kekal, yaitu keselamatan bersama dengan Bapa di surga. Nah, iblis itu sudah dikalahkan adik-adik. Dia udah gak punya power, udah gak punya kuasa atas kita. Tapi dia masih punya satu senjata. Apa senjatanya? Tipu muslihat. Nah, apa sih tipu muslihat itu? Nah, dia tuh cuma bisa ngebohong-bohongin kita doang. Cuma bisa nipu-nipu doang gitu. Jadi lewat pikiran kita adik-adik. Nah, jadi kayak misalkan ya, adik-adik yang mau jadi dancer. Oh, kalau mau jadi dancer harus latihan yang rajin, harus olahraga. Nah, terus tiba-tiba ada pikiran gini, ngapain gak ada gunanya olahraga, mendingan juga main games.
Mendingan juga, udah malas-malasan, gak usah lah, ngapain. Kamu mah gak akan bisa. Nah, itu adalah tipu muslihat. Ya, adik-adik ingat, itu adalah tipu muslihat iblis. Nah, adik-adik harus lawan. Lawannya gimana? Nanti kakak kasih tahu. Tahu nggak? Sama seperti tadi Tuhan melindungi Abraham. Terus cowboy tadi pakai perlindungan. Tuhan juga kasih kita perlindungan. Nih, adik-adik. Tuhan kasih kita perlindungan. Ayatnya. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Wow, senjata Allah. Wow. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tuh, senjatanya iblis cuma tipu muslihat doang adik-adik. Nah, senjata Allah kak, keren banget. Wah, kita dikasih perlengkapan senjata Allah. Wow, keren banget kak. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Coba adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? Ini ya, perlengkapan senjata Allah. Siap-siap ya, kakak kasih lihat. Ini keren banget. Dan adik-adik harus kenakan ini setiap hari, oke? Nih. Wow, keren kan? Wow. Kak, ini keren banget kak. Wow. Apa aja sih? Nih kakak kasih tahu setiap bagiannya ya. Tapi kakak gak akan jelasin detail, tapi kakak akan jelasin secara singkat, oke? Nih, ada yang namanya helmet of salvation, dipakai di kepala. Jadi ketopong keselamatan adik-adik. Nah, wow, apa itu kak? Nah, jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit, naik ke surga. Itu supaya adik-adik selamat. Setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan selamat, beroleh hidup yang kekal. Dia tidak lagi menanggung hukuman atas dosa. Ini adalah helmet of salvation. Jadi kita semua sudah diselamatkan. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui dia dalam hati dan mulut kita. Nah, kita dikasih namanya helmet of salvation. Jadi keselamatan gak akan bisa diganggu gugat. Kita pasti menerima anugerah keselamatan. Nah, adik-adik, terus apa lagi? Breastplate of righteousness. Apa itu? Breastplate itu adalah baju zirah kebenaran. Nah, tahu gak adik-adik? Ketika darah Tuhan Yesus tercurah di kayu salib, kita orang yang berdosa dibenarkan. Nah, dengan darah Yesus kita menjadi orang-orang benar. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita sudah menjadi orang-orang benar. Sama adik-adik, saya, kakak juga sama, kita sudah menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Tuhan Yesus dengan darahnya. Nah, ini adalah breastplate of righteousness. Terus apa lagi? Ini dulu deh, shield of faith. Shield of faith, tameng iman. Nah, tameng iman ini adalah fungsinya untuk bisa menangkal. Serangan iblis tadi kita bisa tangkal. Tameng, shoot gitu. Kayak kalau di film Iron Man ya, kita bisa tangkal, shoot. Kita punya iman. Kalau iblis masuk ke dalam pikiran kita bilang, wah kamu mah gak akan bisa, udah. Nah, tunggu dulu, set, tangkal, teng gitu. Kata siapa? Tuhan Yesus ada bersama aku. Ada di Filipi 4 ayat 13, I can do all things with Christ who strengthen me. Adik-adik tangkal, set gitu. Nah, terus apa lagi? Sword of the Spirit. Sword of the Spirit itu pedang roh. Nah, pedang roh itu untuk apa? Menyerang, set gitu ya. Jadi iblis kita bisa serang, set. Nah, dengan apa? Firman Tuhan. Jadi kayak tadi yang kakak sebutin, Philippians 4 verse 13 atau Filipi 4 ayat 13. Aku dapat melakukan segala sesuatu karena Tuhan Yesus yang memberi aku kekuatan. Nah, kita bisa serang, set. Jadi kalau dibilang, udahlah kamu mah gak akan bisa, gak akan berhasil. Langsung serang, set, enak aja lu. Gitu. Kata siapa gitu. Firman Tuhan bilang, langsung ayatnya sebutin. I can do all things with Christ who strengthen me. Nah, gitu ya adik-adik, oke. Terus belt of truth. Nah, ada satu lagi belt of truth. Nah, ini yang kita pakai ikat pinggang. Kalau ikat pinggang itu kita pakai untuk apa? Untuk menjaga supaya celananya nggak melorot gitu ya adik-adik. Nih, ini juga sama belt of truth itu untuk menjaga kita. Menjaga perilaku kita, tindakan kita sesuai dengan truth. Truthnya apa? Firman Tuhan. Nih adik-adik. Jadi perilaku kita, tindakan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau misalkan nih ya,
iblis kan senjatanya tipu muslihat. Terus adik-adik misalkan lagi di sekolah gitu. Terus lihat, aduh kayaknya dia punya, temanku punya penghapus bagus gitu. Ambillah, ntar juga gak tahu kan dia punya banyak. Nah, boleh gak adik-adik? Iblis ngomong gitu. Ambil aja, udah ambil, dia gak akan tahu. Dia punya banyak, ambil satu penghapusnya gak akan tahu. Boleh gak? Gak boleh, kata firman Tuhan, jangan mencuri. Gak boleh, jadi kita pakai belt of truth. Itu menjaga kita untuk berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Sama satu lagi yang terakhir. Yang terakhir adalah, ini gak kelihatan ya, aduh kalau tutupin. Boots of the gospel and peace. Wah, apa itu Kak? Gospel itu Injil adik-adik. Jadi adik-adik pakai boots itu kan, pakai sepatu itu kalau adik-adik mau ngapain? Mau pergi, bener gak? Mau keluar rumah, mau pergi gitu, mau jalan. Nah adik-adik pakai boots. Nah boots of the gospel and peace itu adalah adik-adik pergi memberitakan Injil. Jadi adik-adik, kalau adik-adik sudah terima anugerah keselamatan, terus adik-adik cuma diem aja. Jangan, pakai sepatunya adik-adik, terus adik-adik pergi ketemu sama teman. Misalkan teman, kalau sekarang gak boleh ya social distancing. Kalau gitu adik-adik pakai Zoom. Atau adik-adik telepon video call ya. Kalau adik-adik bilang, kamu tahu gak? Ada Tuhan Yesus loh. Sekarang kan Paskah nih. Adik-adik bilang, Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia. Menyelamatkan kita loh gitu. Dia mati di kayu salib. Dia bangkit, naik ke surga. Mempersiapkan tempat untuk aku juga sama untuk kamu. Wow, apa itu? Kan nanti gak ngerti tuh. Nanti ya kita lihat ya, kita nonton sama-sama ya. Nih, di mana? Di linknya iKids. Wah, kalau mau ngerti tentang Tuhan Yesus, nonton sama aku ya, sama-sama. Di mana? Di iKids, YouTube-nya iKids. Nah, gitu adik-adik. Jadi adik-adik pakai boots-nya, adik-adik pergi memberitakan Injil, memberitakan kedatangan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus yang menebus kita. Sehingga kita bisa memperoleh anugerah keselamatan gitu. Oke adik-adik. Nah, Kakak mau ajak adik-adik untuk bergerak ya. Kakak mau kasih peragaan supaya adik-adik bisa hafal ini semua. Oke? Coba dong bangkit dong berdiri. Nah, yang udah berdiri good job. Kalian semangat sekali, Kakak suka. Oke? Nah, kita mulai dari yang atas. Helmet of salvation. Helmet of salvation. Kalian pegang kepala ya, helmet di kepala kan, helmet of salvation. Jadi kalian pegang kepalanya. Oke, helmet of salvation. Terus sword of the spirit, kalian bayangkan kalian sedang pegang pedang di tangan kanan kalian, terus kalian acungkan ke atas. Seperti menusuk ke atas. Sword of the spirit. Gitu, oke? Terus apa lagi? Breastplate of righteousness. Itu baju zirah. Jadi kalian di sini nih. Kalian bayangkan kalian sedang memakai baju zirah. Keras di sini. Ada besinya, baju besi gitu. Gitu ya. Nah, breastplate of righteousness. Nah, terus kalian pakai shield of faith. Kalau shield of faith gimana? Seperti di film Iron Man. Bukan, Captain America. Gitu. Kalian pakai tameng, shoot gitu. Oke? Shield of faith. Oke? Terus belt of truth. Kalau belt of truth kalian berdiri gagah. Terus pegang ikat pinggang. Kalau nggak pakai ikat pinggang, taruh tangannya di pinggang gini. Oke? Belt of truth. Gitu, oke? Sama yang terakhir adalah boots of the gospel and peace. Nah, kalian kasih tunjuk sepatunya. Oke? Gitu, oke? Ya, gitu. Oke? Kakak mau coba satu-satu ya. Pelan-pelan, oke? Helmet of salvation. Ya, good job. Breastplate of righteousness. Good job. Apa lagi? Sword of the spirit. Ya, good job. Terus apa lagi? Shield of faith. Hebat. Terus apa lagi? Belt of truth. Yang terakhir, boots of the gospel and peace. Oke, sekarang kakak mau tes ya. Kakak mau diem aja. Kakak cuma mau lihat adik-adik di rumah melakukan itu. Oke? Kakak sebut ya. Apa ya? Siap-siap. Udah siap? Helmet of salvation. Oke, siap ya. Nih kakak ulang lagi ya. Helmet of salvation.
Ya, good job. Terus sword of the spirit. Oke, apa lagi? Boots. Yang mana bootsnya? Boots of the gospel and peace. Oke. Terus shield of faith. Ya, hebat. Terus apa lagi? Breastplate. Ya, breastplate of righteousness. Oke, good job. Yang terakhir, belt of truth. Bagus, adik-adik, yeay, kasih tepuk tangan buat adik-adik semua, yeay, good job. Nah adik-adik, kakak udah sampai di ujung dari cerita firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, kita mau sebutin sama-sama. Karena Tuhan sudah menyuruh kita melakukan perjalanan, Tuhan juga memberikan perlindungan buat kita, dan kita kenakan itu. Maka kita bisa bilang, kalau Tuhan adalah pemimpin yang baik buat kita bisa taat ikut Tuhan. Karena Tuhan menjagai kita. Kita aman, oke? Kita sebut pakai bahasa Inggris, trust God to be your leader, oke? 1, 2, 3. Trust God to be your leader. Oke, sekali lagi ya, adik-adik doang. Aku mau dengar, oke? 1, 2, 3. Iya, good job. Oke. Nah, sekarang adik-adik istirahat dulu. Kakak mau kasih tahu sama Papa Mama. Oke, Papa Mama. Ini ada parents card. Ini adalah satu aktivitas yang bisa Papa Mama lakukan di rumah bersama dengan anak-anak. Oke. Nah, apa sih isinya? Nih, jadi ini kan kalau tulisannya sih untuk di mobil, tapi kalau sekarang kita nggak bisa keluar rumah, jadi lagi di rumah lagi makan juga nggak apa-apa. Jadi Papa Mama tanya sama anak-anaknya di rumah, apa sih yang udah kalian pelajari dari series Old Testament kali ini tentang Abraham gitu. Kalian bisa berdiskusi sama anak-anak kalian. Nah, udah gitu ada satu kegiatan nih di sini, hanging out. Jadi ini bisa dilakukan kalau di sini disuruh kalian pergi keluar rumah, tapi kalau saat ini kita bisa lakukan juga di rumah. Caranya, nah Papa Mama bisa buat obstacle atau halang rintang di rumah, misalkan pakai kursi atau tempat sampah atau apapun benda-benda itu, cuman pastikan aman untuk anak-anak. Udah gitu, Papa Mama pakaikan tutup mata sama mereka, terus suruh mereka berjalan, tapi Papa Mama memberi direction, Papa Mama memberi arahan, petunjuk kemana mereka harus berjalan. Misalkan jalan lurus, belok kanan, belok kiri, oke? Nah udah gitu, anak-anak akan belajar bagaimana mereka bisa mendengar atau menuruti arahan dari Papa Mama. Dan Papa Mama kaitkan itu dengan firman Tuhan hari ini, yaitu mendengar arahan dari Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan sudah punya rancangan buat adik-adik, punya tujuan, dan adik-adik harus taat mengikuti tuntunan dari Tuhan. Gitu, oke? Dan jangan khawatir karena Papa Mama akan menjagai adik-adik. Papa Mama juga bisa kasih tahu sama anak-anak di rumah kalau Tuhan juga menjagai mereka. Di dalam perjalanan mereka pasti akan aman karena Tuhan menjagai mereka. Oke? Terus, nah ini ada pertanyaan diskusi yang bisa Papa Mama tanyakan untuk anak-anak. Nih, yang pertama, apa sih yang Tuhan minta atau Tuhan suruh Abraham untuk lakukan saat itu? Ya. Terus yang kedua, apa sih yang membuat Abraham itu mau untuk taat sama Tuhan saat itu? Kemudian yang ketiga, kenapa sangat penting buat kita, buat nurut, untuk ikutin, untuk taat sama tuntunan Tuhan gitu, oke? Itu ada 3 pertanyaan yang Papa Mama bisa tanyakan sama anak-anak untuk mengawali diskusi. Nah, seperti biasa, sebelum tidur, Papa Mama bisa ajak anak-anak untuk mengingat ayat hafalan kita. Ya, nanti terakhir akan kita sebut sama-sama ayat hafalannya, oke? Nah, terus di sini juga ada renungan untuk kita semua, untuk Papa Mama juga, untuk anak-anak, untuk kita semua. Nah, Tuhan itu sudah memanggil setiap dari kita untuk melakukan perjalanan. Perjalanan untuk apa? Perjalanan untuk melayani Tuhan gitu. Kita bertumbuh dalam iman dan semuanya itu akhirnya adalah untuk melayani Tuhan gitu adik-adik. Nah, Papa Mama
bisa berdoa, ajak adik-adik di rumah juga untuk berdoa sama-sama. Minta Tuhan untuk memberi tuntunan atau visi atau arahan yang jelas. Kemana Tuhan mau bawa keluarga ini untuk sama-sama melayani Tuhan gitu. Melayani di mana, di bidang apa, bagaimana caranya. Kalian bisa doakan sama Tuhan dan minta Tuhan untuk memberi arahan yang jelas gitu. Oke, nah sekarang adik-adik, kakak panggil lagi, "Hai kids!" Sekali lagi, "Hai kids!" Ya, oke, kalian masih semangat kan? Nih, yang terakhir, wah kalian pasti paling senang ini. Ini adalah ayat hafalan, oke? Kalian sebutkan ayat hafalan ini sama-sama, oke? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Oke. Nah, sekarang kakak mau dengar adik-adik di rumah untuk katakan ayat ini. Yang kenceng, oke? Siap? 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Good job. Nah adik-adik hafalkan ayat ini ya. Ayat ini akan jadi pegangan untuk adik-adik. Bukan hanya selama series ini, tapi sampai selama-lamanya. Oke? Nah adik-adik. Nah kita sudah sampai di ujung sekolah minggu kita. Nah sekarang kamu ajak kita semua untuk berdoa. Oke? Nah sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami terpisah jarak Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak mengenal jarak. Kuasa Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh jarak. Tuhan, saat ini Kau hadir di tempat ini. Kau juga hadir di rumah setiap anak-anak, setiap adik-adik yang menonton dan mendengarkan sekolah minggu kali ini. Tuhan, kami mohon Tuhan berikan kepada kami, kepada setiap adik-adik di rumah, dimanapun mereka berada, arahan, tujuan yang jelas Tuhan. Kemana kami harus melangkah, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, lihat hati setiap adik-adik di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, lihat betapa mereka mengasihi Engkau, betapa mereka ingin untuk menyenangkan Engkau di dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan bahwa Kau sudah punya rancangan yang baik, masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau juga sudah berikan kepada mereka perlindungan, penjagaan Tuhan. Dan mereka mau kenakan Tuhan setiap hari helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, shield of faith, sword of the spirit, and boots of preparation of gospel and peace. Tuhan, biar kiranya itu semua boleh menjadi bekal dalam perjalanan mereka menuju kepada rancangan yang sudah Tuhan jadikan dalam kehidupan mereka. Tuhan sendiri yang menjaga, melindungi, menyertai dalam setiap tindakan, setiap keputusan yang mereka ambil, setiap apa yang mereka kerjakan, Tuhan ada di situ, Tuhan menjagai. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu melepaskan berkat pada setiap adik-adik di rumah, setiap kepada orang tua juga di rumah Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera kepada Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Darah Yesus yang kudus menutup bungkus, jauhkan daripada yang jahat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini sekolah minggu sudah selesai. Dan adik-adik jangan lupa ya, adik-adik kenakan tadi perlengkapan senjata Allah. Dan adik-adik berjalan di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Adik-adik taat, nurut kemana Tuhan akan membawa adik-adik. Oke? Dan jangan lupa ini Alkitabnya dibuka dan dibaca. Karena kalian juga akan menemukan arahan dan tuntunan dari Tuhan. Apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian kerjakan, apa yang gak boleh kalian lakukan, apa yang gak boleh kalian kerjakan, ada di sini. Di firman Tuhan di Alkitab. Oke? Jadi baca Alkitabnya bersama dengan papa mama, ajak sama-sama baca Alkitab. Oke? Oke. Selamat hari Paskah.
Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai kids. Dadah, howdy. Terima kasih kepada saudara yang sudah beribadah bersama Gereja ICC Bandung. Kami berdoa, lawatan Tuhan hari ini melalui pujian dan penyembahan serta kebenaran firman Tuhan meneguhkan, menjamah, dan menguatkan kehidupan saudara. Kami mengajak saudara sekalian untuk membagikan link ibadah online ini kepada orang lain supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Untuk persembahan dan perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui 3 cara. Mari menyimak video berikut untuk langkah-langkah dan pilihan dalam memberikan persembahan dan perpuluhan. Yang pertama, transfer bank BCA. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. Kedua, saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui electronic giving. Silahkan scan QR Code berikut. Saudara dapat memberikan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, dan T-Money. Dan yang ketiga, saudara dapat memberikan persembahan tunai secara langsung di box persembahan yang tersedia di lobi Gereja ICC Bandung. Terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan di Gereja ICC Bandung. Mari terus terhubung dengan kami melalui Instagram @ICC Bandung. Tuhan Yesus memberkati.